channel bersama aku Eliwens. So jika teman-teman baru nemuin channel YouTube ini terus mau tahu siapa sih Eliwens ini, teman-teman bisa klik link video di pojok, ditonton dulu videonya untuk get to know me. Terus setelah ditonton, yang belum subscribe yuk di subscribe, karena subscribe teman-teman sebagai tanda kalau kalian support YouTube channel aku dan ingin selalu dibagi share-share atau pengalaman atau traveling atau apapun itu tentang belajar bahasa dan lain-lain. So tetap support aku dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, dan komen juga, dan tentu like juga dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Yuk cepetan di subscribe. So, di videoku kali ini mungkin aku akan upload di hari Rabu. Jadi nanti di setiap YouTubeku, setiap hari Seninnya akan ada belajar bahasa Belanda bersama Eli. Bukan aku mengajari, tapi belajar bareng sama aku. Jadi kayak belajar kelompok seperti itu, tapi online. Karena aku di Belanda, mungkin teman-teman ada di Indonesia. Untuk ya bahan pemula seperti itu. Dan setiap hari Rabunya aku akan berusaha memberikan tips apapun itu ya, tips mungkin membuat seperti tips traveling atau apa setiap hari Rabu. Terus setiap hari Jumat kalian akan lihat, insya Allah untuk sementara tiap hari Jumat kalian akan melihat gimana sih suamiku belajar bahasa Indonesia. Jadi tetap stay tune terus di channel YouTube aku setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin kalian bisa belajar bareng aku bahasa Belanda yang dasar-dasar aja. Jadi kalian bisa tahu artinya ini apa di dalam bahasa Belanda, dan bahasa Belandanya apa, bahasa Indonesianya apa. Terus hari Rabu akan ada tips-tips dari aku, tips apapun itu. Terus hari Jumat kalian bisa lihat aku dan suamiku belajar atau mengajari suamiku belajar bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih cuma 3 aja? Karena apa? Karena aku punya satu YouTube lagi, yaitu Eliwens Daily Vlog. Jadi kalau kalian mau melihat lebih tentang keseharianku, terus nggak berbicara seperti ini kan kayak agak serius seperti itu. Kalau yang Eliwens Daily Vlog itu adalah YouTube channel aku yang mungkin kalian bisa lihat gimana sih aku pergi keluar, pergi berbelanja dan lain sebagainya. So kalau kalian misal penasaran tentang keseharianku juga, jangan lupa subscribe YouTubeku yang satunya Eliwens Daily Vlog, dan mungkin kalian mau tahu gimana sih kehidupan di Belanda, gimana sih swalayannya, gimana sih busnya, kalian bisa subscribe di situ. Tapi kalau di YouTubeku ini, kalian bisa melihat aku belajar bahasa Belanda bareng sama kalian, bisa lihat suamiku belajar bahasa Indonesia bersama aku. Terus hari Rabu ada tips-tips yang seperti ini. Nah, langsung saja kali ini aku akan sharing tentang tips gimana sih cara membuat atau menambahkan tag di video kalian. So, ini adalah masalah para YouTuber pemula seperti aku mungkin ya. Kenapa sih YouTube aku nggak berkembang terlalu pesat? Kenapa sih YouTube aku videonya tuh kata keluargaku, kata teman-temanku itu menarik kontennya, tapi kenapa nggak ada yang nonton gitu loh? Kenapa sedikit banget viewersnya? Nah, ternyata inilah kesalahanku. Mungkin kalau dari dulu aku udah membuat ini, videoku mungkin udah banyak yang nonton. Karena aku nggak buat ini pun, penonton dari videoku itu ya lebih dari udah 30.000 viewers. Jadi aku nggak buat tag pun, videoku tuh udah banyak yang nonton, lebih dari 30.000 viewers gitu loh. Jadi pokoknya kalau kalian YouTuber pemula, jangan lakukan kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan. So ya, langsung aja aku akan membuat screenplay-nya gimana sih aku mengupdate tag di YouTube aku. So check it out. Teman-teman, kita langsung aja kita buka Google Chrome-nya. Di sini aku akan mencontohkan untuk YouTube aku sendiri ya. So, kita ini udah masuk di akun YouTube aku. Kita masuk seperti biasa di YouTube Studio. Nah, ini kita masuk di klik video. Nah, ini ada beberapa YouTube yang sebelumnya aku belum kasih tag. Nah, contohnya YouTube yang mana ya yang belum aku kasih tag? Aku tips kerja di luar negeri. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, aku dulu pernah buat tag, tapi jadinya seperti ini. Menurut aku, itu sudah benar ya, tapi ternyata aku baru tahu beberapa bulan ini, dan baru sekarang aku ada waktu untuk revise, untuk revisi, untuk benerin YouTube aku, biar banyak yang nonton. So, saya udah update semuanya, ya nggak semuanya sih, udah berjalan separuh. Aku kasih tag di sini dan aku tulis lagi. Di sini tuh judulnya ini, tips kerja di luar negeri tanpa agen. Tips kerja di luar negeri
tanpa agen. Nah, untuk mengetahui ya, kok aku gimana sih caranya Mbak untuk menambahkan tag? Apa kita secara ngawur aja nulis sesuatu? Dah, aku saranin kalian pakai YouTube Tab atau apa, pokoknya aplikasi-aplikasi itu tersedia banyak. Kalian klik aja, cari di Google Store atau di yang kalian pakai Apple, kalian bisa cari di Apple, dicari aja namanya tag YouTube. Jadi nanti di sana ada beberapa pilihan. Nah, aku juga pakai itu salah satunya. Nah, tips kerja di luar negeri tanpa agent ini ada beberapa saran tag yang udah muncul, yaitu kerja di luar negeri. Nah, aku catat nih, aku ketik nih, kerja di luar negeri. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat, kenapa sih aku nggak pakai tanda pagar? Karena kalian bisa lihat nih di sini, masukkan nilai yang dipisahkan koma. So, setelah itu kita nggak usah pakai tanda pagar, tapi langsung aja koma atau klik selanjutnya. Aku biasanya pakai koma. Terus selanjutnya, kerja di luar negeri tanpa biaya. Kerja di luar negeri tanpa biaya, koma, kerja di luar negeri. Nah, ini yang pertama itu kan udah ada nih. Di sini kerja di luar negeri dan di sini kerja di spasi luar negeri. Nah, sebaiknya ditulis aja semua kalau punya lebih ya space-nya. Aku kasih koma lagi, terus selanjutnya tips kerja di luar negeri. Tips kerja di luar negeri. Ini juga tips kerja luar negeri, nggak ada di-nya. Tips kerja luar negeri, koma, cara kerja di luar negeri. Cara kerja di luar negeri, koma, kuliah di luar negeri. Ini nggak ada ini sih ya, kuliah di spasi luar negeri. Fungsinya tag untuk memudahkan ya di YouTube search-nya. Terus ini tips kerja ke luar negeri. Tips kerja ke luar negeri. Koma, terus luar negeri. Koma, TKW ini bekerja di Taiwan tanpa agensi. Mau kerja di luar negeri nggak perlu pinter. Ya, nggak perlu pinter. Oke, nah ini kan yang disarankan dari mesin tag atau aplikasi tab yang aku punya. Ini sudah nih sampai sini. Nah, kita lihat kita masih punya space nggak, karakter nggak. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada 364/500. Artinya kalian masih mempunyai sekitar 136 karakter yang bisa kalian tambahkan di sini. Jadi sebaiknya sih kalian ini ya maksimalkan aja apa sih yang kira-kira ada relasinya, ada hubungannya dengan topik dari video yang kalian buat. So, selanjutnya aku ada ketemu lagi cari tag itu tips kerja di luar negeri saja. Tadi kan aku cari tagnya tips kerja di luar negeri tanpa agent. Sekarang cuma tips kerja di luar negeri. Nah, aku menemukan beberapa yang baru seperti gaji, ada tips dan trik kerja di luar negeri. Ini baru nih, tips dan trik kerja di luar negeri. Terus ada lagi cara kerja ke luar negeri. Ini kan kalau di sini cara kerja di luar negeri. Ini baru nih kata tag baru, cara kerja ke luar negeri. Nah, ini baru. Terus ini baru juga. Berhubung di sini ada tanda pagar, aku kasih tanda pagar juga. Tips kuliah dan kerja di luar negeri. Tips, jadi aku ngikutin tag advice ya, saran tag ini aku ketik. Kenapa aku nggak cuma copy paste gitu? Karena aku ingin mencontohkan ke kalian, dan lebih baik sih di komputer. Kalau misal di HP juga bisa sih, kalau pas kalian ada waktu ya di HP. Tapi kebetulan aku membuat di komputer. Terus lowongan kerja ke luar negeri juga belum ada. Lowongan kerja luar negeri, koma. Nah, di sini udah 497 karakter. Jadi tinggal sisa 3. Kalau begini, sisa 3 ini aku udah tak biarin aja. Nah, teman-teman, setelah selesai ini, kalian bisa lihat kan, simpan di sini. Nah, simpan di sini warnanya masih abu-abu. Jadi kayak, kok nggak bisa diklik ya, nggak bisa klik. Nah, jangan khawatir, kita drag ke atas. Kita lihat aja ke atas. Nah, kalian coba klik di sini. Nah,
Ini masih kan warnanya abu-abu. Kalian coba pura-pura ngetik sesuatu. Misal aku grudges and thought and thank you gitu aja. Grudges and apa ya? And bedang gitu. Nah, ini masih tetap nih, masih warnanya seperti ini, abu-abu. Apa sih yang salah? Pasti teman-teman, kan udah semua, kok nggak bisa di-save? Nah, kalian bisa lihat nih opsi lainnya. Opsi lainnya ini masih ada tanda seperti ini. Artinya apa? Nah, seperti kalian lihat ini video tahun berapa ya aku buat, 2018 kalau nggak salah ya. Lihat, bahasa video belum aku set. Jadi, inilah kesalahan aku membuat video YouTube selama ini. So, kalian set aja, setting, bahasanya bahasa Indonesia, terus sertifikasi subtitlenya, aku konten ini tidak pernah ditayangkan di televisi di Amerika. Aku selalu klik ini biasanya, terus ya ini, terus ya, kategori, blog and orang. Kalian bisa lihat di sini, pokoknya jangan sampai kosong dan kategorinya juga harus sesuaikan dengan yang kalian ini ya, punya. Terus lokasi videonya aku tinggal di Nijmegen, Belanda. So, seperti ini aja tanggal perekamannya. Kenapa aku nggak isi? Karena aku lupa tanggal perekamannya. Nah, kalian bisa lihat nih, udah jadi warna biru lagi. Jadi pokoknya kalian harus hati-hati. Terus baru kita simpen, kita lihat lagi ke standar. Nah, kalau kalian mungkin ya udah punya playlist di YouTube, biasanya akan tertera di sini. Nah, aku ini udah masuk nih, playlist semua tips. Masuknya ke playlist semua tips. Jadi, semua tips ada di sini dan mungkin aku akan masukin lagi ke playlist sharing with Ellie atau terserah kalian. Terus selesai. Ya, seperti ini aja, terus kita simpen. Agak lama. Oke, so ini perubahan disimpan, artinya ini udah tagnya udah tersimpan. Untuk memastikan lagi, yuk kita lihat, kita back aja video channel ini. Oke, kita back, terus kita kembali lagi ke video tadi. Nah, ini video tadi yang udah kita isi tagnya, udah saya isi ya. Nah, kita lihat, ini tag yang sudah tadi aku buat. Jadi teman-teman pastikan, teman-teman kalau membuat video ini jangan sampai nggak diisi, kesalahan besar. Ini nggak diisi, terus ini seharusnya tips description boxnya juga dimasukin ke sini nih. Nah di sini. Kalau di sini aku mau informasi tentang gimana sih cara masukin teks ya. Hoi teman-teman, hoi ini adalah kayak halo di dalam bahasa Belanda Muslim, orang-orang bilangnya hoi. Terus simpan. Terus jangan lupa juga opsi lainnya ini harus diisi. Jadi nanti pihak YouTube-nya sendiri akan mengkelompokkan video-video kalian. Jadi nanti kalau misal nih ada orang yang mau cari tentang tips kerja di luar negeri, video kalian adalah salah satu list yang akan pop up, yang akan muncul di YouTube orang yang mencari sesuai dengan topik video kalian tersebut. Dan mungkin kadang ada yang udah di atas atau mungkin kok nggak ada mbak, mungkin karena viewersnya sedikit. Misal gini, aku ada satu video dulunya itu kalau kita cari agak susah, tapi sekarang setelah aku udah kasih tag, mungkin 2 bulan lalu aku kasih tag, ternyata banyak banget yang menonton. Jadi aku mau contohin ini, tips dating online dengan bule. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini tips dating online dengan bule. Di sini video aku tuh nomor pertama ya. Kalian bisa lihat. Ini cepet banget. Nih. Udah 3.260. Jadi ya pokoknya teman-teman semangat aja buat video YouTube-nya, seperti aku pun seperti itu, dan pokoknya ini kesalahan besar kalau kalian nggak isi. Pokoknya
harus isi dan kudu dan wajib menurutku. Kayak sholat aja ya, sholat wajib juga. Terus ini YouTube juga tag menurutku wajib, karena aku sudah merasakan sendiri. Beberapa video aku nggak aku masukin tag dan lama gitu. Ternyata ya Allah, kalau misal ya aku udah lama melakukan ini, mungkin videoku tuh atau channelku udah berkembang karena banyak banget yang menonton. Tapi mungkin sulit ditemukan di YouTube. So itu aja, semoga bermanfaat. Nah teman-teman, gimana tadi? Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan ingat, mulai sekarang yuk kasih tag setiap YouTube yang kalian mau upload. Atau misal nih kayak aku, video yang lama banget tuh akhir 2018 kali ya aku mulai YouTube, itu nggak ada tagnya sama sekali. So aku mulai edit satu persatu, which is aku udah punya 100 lebih video yang sudah aku upload, dan aku lagi bekerja untuk membuat tag-tagnya itu gitu loh. Jadi pokoknya jangan melakukan kesalahan yang sama yang aku lakukan. Jadi kayak lama banget loh berkembangnya YouTube aku. So ya teman-teman, semoga bermanfaat kali ini. Kalau misal kalian ada komen atau request atau apapun itu tentang tips gimana sih Kak menambahkan apa lagi gitu, kalian bisa komen di bawah. Karena di YouTubeku juga ada beberapa tips menggunakan seperti KineMaster dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di playlist YouTube aku, tips-tips untuk YouTuber pemula seperti itu. So thank you so much for watching teman-teman, semoga bermanfaat. See you in my next video dan dadah.